Shalom, selamat siang. Halo, shalom semuanya. Saya selaku ketua kelompok mengucapkan banyak terima kasih karena Om sudah sempat hadir, menyempatkan waktu kepada kami untuk kami bisa mewawancara Om. Terima kasih juga Engkau telah menyempatkan Bapak kami boleh hadir bersama-sama dengan kami saat ini. Kami mau melakukan sesi wawancara untuk keperluan tugas UAS kami Tuhan, untuk memberkati kami, memperlancarkan kami, memberkati apapun yang sudah kami siapkan, device, jaringan yang kami butuhkan, Tuhan Yesus yang campur tangan, Tuhan Yesus yang kendalikan semua, biarlah acara kami saat ini berjalan dengan baik dan lancar. Ya, nama saya Ferry Puji Kristanto, saya menggembalakan di Gereja Kristen Muria Indonesia, yang kemarin tanggal 6 itu berulang tahun yang ke-101 tahun. Untuk kami para mahasiswa untuk mengerti hubungan antara hukum Taurat dengan Injil dalam konteks narasi besar di Alkitab, Pak. Ya, nah, apa yang ditekankan di sana yaitu umat diharapkan dapat menjalankan kesucian hukum-hukum yang ada, khususnya yang tertulis di dalam Perjanjian Lama, di dalam hukum-hukum Taurat itu sendiri. Nah, pertanyaannya adalah, ini kan hukum-hukum Taurat ini banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan oleh umat. Nah, pertanyaannya adalah, apakah mereka sanggup, umat sanggup menjalankan perintah-perintah atau hukum-hukum yang ada yang tertulis demikian banyak itu? Nah, ternyata tidak ada yang sanggup melakukan, menjalankan kesucian hidup seperti yang diharapkan dalam hukum Taurat itu. Tidak ada yang sanggup memenuhinya. Tidak ada satupun yang sanggup mentaati hukum Taurat itu dengan sempurna. Lalu apa yang terjadi? Kalau seseorang itu tidak sanggup melakukannya, maka itu dianggap berdosa. Dengan cara apa? Dengan pembersihan korban-korban, memberikan korban-korban bakaran sebagai bentuk atau sebagai usaha hidupnya dipulihkan, hidupnya diselamatkan. Nah, itulah yang dilakukan. Kalau Injil bagaimana? Kita tahu semua bahwa Injil adalah satu berita baik. Berbeda dengan Perjanjian Lama tadi, hukum Taurat tadi. Injil adalah berita baik yang menawarkan tentang kasih, tentang anugerah Allah. Anugerah Tuhan. Melalui apa? Melalui pengampunan dosa di dalam diri Tuhan Yesus. Perjanjian baru menawarkan kasih anugerah Tuhan. Nah, Injil sendiri dikatakan bahwa itu adalah satu kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Kalau saudara baca di dalam kitab Roma ayat 1 ayat 16 sangat jelas. Itu ada kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Dan ini adalah satu berita baik yang sangat luar biasa. Nah, inilah kira-kira gambaran sederhananya Perjanjian Lama atau hukum Taurat dan Injil. Ada sedikit perbedaan. Allah memakai nabi-nabi, kemudian di dalam Perjanjian Baru melalui para murid-murid, mereka mendapatkan ilham dari Tuhan dan kemudian menyejarahkan, menulis, mencatat sedemikian rupa. Sama-sama satu kebenaran firman Tuhan. Dan baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru itu adalah saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi di sini kami dapat banyak belajar bahwa hukum Taurat dan Injil itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan sama sekali, Pak. Apa pendapat Bapak sendiri mengenai makna inkarnasi, kehidupan, kematian, bahkan kebangkitan Kristus dalam perspektif narasi besar Alkitab? Inkarnasi itu berbicara tentang penampakan Tuhan dalam daging. Ini dasarnya sangat jelas di dalam kitab Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Inkarnasi dipahami satu, penampakan Tuhan dalam daging. Atau roh Tuhan yang menjadi daging. Artinya, Tuhan bekerja di antara manusia ciptaannya dalam rupa manusia, dalam diri Yesus itu. Ketika kita bicara tentang kebangkitan, apa yang dilakukan oleh Yesus? Memulihkan hubungan, menjalin hubungan relasi yang baik, menguatkan mereka. Tapi ia mau mengimplementasikan pekerjaannya di zaman kasih karunia ini. Mau menyatakan anugerahnya
di zaman yang penuh dengan kasih karunia ini. Agar apa? Melalui kematian, melalui kebangkitannya itu, keselamatan Tuhan menjadi berita yang baik, dan ini menjadi kesaksian yang terus disampaikan, dikumandangkan para murid termasuk kita sampai kepada penjuru dunia. Jadi melalui kebangkitan Kristus ini, orang Kristen memiliki iman dan pengharapan yang sangat luar biasa. Kalau Yesus tidak bangkit, maka orang masih hidup dalam dosa. Kepercayaan sia-sia, dan kita tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki pengharapan apa-apa. Intinya adalah bahwa Allah yang Maha Kudus, Allah yang suci, yang mulia itu turun ke dalam dunia, menjelma menjadi daging dalam diri Yesus. Ingin apa? Ingin menyelamatkan manusia. Jadi di sini dapat kami simpulkan bahwa makna inkarnasi sendiri itu merupakan penampakan Tuhan menjadi daging, di mana ini merupakan inisiatif Allah menjelma menjadi manusia agar manusia memahami bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Saya perwakilan kelompok menyampaikan salam hormat dari dosen mata kuliah kami, Pendidikan Agama Kristen, Pak Ferdinandus Butar-Butar. Dosen kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak sudah menyempatkan diri untuk hadir, memenuhi panggilan kami untuk diwawancara. Kami sungguh bersyukur melalui diskusi pada siang hari ini kiranya menjadi berkat bagi setiap kami semua. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk setiap kelompok ini di dalam tangan kuasa Tuhan, Kau mengasihi dan Kau memberkati, dan Kau sendiri yang juga akan menuntun perjalanan ke depan, masa-masa perkuliahannya ke depan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, hikmat, marifat kuasa daripadamu menyertai dan memberkati, sehingga setiap kami dapat menjalani perkuliahan dengan baik, dan masa depan kami percaya. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini. Sebentar kami akan mengerjakan tugas kami ya Tuhan bersama Mama ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mama sering disebut Mama Pendeta Evi, tapi sesungguhnya nama lengkap seperti pada layar, Mama Pendeta Evelyn Liwaherila. Mama melayani di Kota Kupang, tepatnya di Jemaat Gemit Eden Kisbaki sebagai Ketua Majelis Jemaat. Sebelumnya saya mau sampaikan salam hormat dari dosen kami, Pak Ferdinandus Butar-Butar. Dosen kami ucap terima kasih sama Mama karena Mama sudah kasih waktu, sudah siap untuk kami wawancara. Menurut Mama, apakah makna Injil yang sesungguhnya dalam perspektif narasi besar Alkitab? Perspektif besar Alkitab itu Injil itu artinya kan kabar baik. Kabar baik, berita sukacita tentang Yesus Kristus. Itu menjadi pengertian pertama. Lalu kemudian Injil itu berkembang dan dikenal hanya dalam 4 kitab. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan keseluruhan kitab-kitab itu dia menceritakan tentang perjalanan Tuhan Yesus dari dia lahir sampai pada masa dia terangkat ke sorga. Nah, Injil sendiri itu kabar baik tentang Yesus Kristus, mulai dari Tuhan lahir, terus pelayanan Tuhan di dunia ini sampai kematian dan kebangkitan, kemudian turunnya Roh Kudus. Bolehkah Ibu menjelaskan kepada kami agar kami dapat lebih memahami lagi tentang kitab Wahyu dan maknanya berdasarkan narasi besar Alkitab? Jadi kitab Wahyu itu kalau dari arti kata disebut kitab apokaliptik, arti penyingkapan. Jadi kitab Wahyu itu sesungguhnya kitab yang kalau kita baca Wahyu 1 ayat 1, dia berisi tentang Yesus Kristus juga, yang ditulis oleh Yohanes sebagai penulis kitab Wahyu. Dan di dalamnya itu berisi seluruh penyingkapan tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Sesuatu yang terselubung dalam pandangan kita, tapi kemudian bisa dimengerti untuk umat lebih sadar bahwa akan ada kejadian yang akan berlangsung di masa yang akan datang.
kami jadi lebih tahu tentang makna Injil, tentang arti kitab Wahyu yang sesungguhnya. Kami juga minta maaf kalau dari awal wawancara sampai akhir ada kesalahan atau kata-kata yang tidak berkenan. Tuhan memanggil mereka dari sekian banyak anak-anak untuk bergumul, untuk menggapai masa depan. Masing-masing mereka dengan keunikan dan latar belakang hidup mereka. Dan Tuhan, kiranya masa depan yang Tuhan sudah berikan saat ini, Tuhan tenun itu secara luar biasa, sehingga anak-anak ini bisa mencapai keberhasilan. Biarlah mereka juga menjadi anak-anak kesayangan Tuhan Yesus yang terus mewartakan kebenaran-Mu dalam seluruh pelayanan hidup mereka. Pakai mereka, Bapa, secara ajaib. Hanya dalam nama Tuhan Yesus saja kami bawa hidup mereka yang sementara bergumul dengan pendidikan di dalam penyertaan-Mu, ya Tuhan Allah kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus.